Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafizakumullah taala jami'an. Alhamdulillah, pada malam ini, di malam Jumat yang ke-22 di bulan Rajab 1437 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita hadir bermajlis untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, duduk di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, duduk di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadis-hadis beliau yang sahih yang terdapat dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah sekalian, pada pembahasan kita yang paling terakhir, kita sudah menyelesaikan hadis-hadis yang berkenaan dengan solat asar. Pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk membahas tentang waktu solat maghrib. Waktu solat maghrib. Namun sebelumnya perlu untuk kami ingatkan kembali kepada jamaah sekalian, dan ini diantara masalah kesempurnaan solat yang perlu untuk selalu kita jaga. Di antara hal yang selalu diingatkan oleh Nabi SAW sebelum beliau memulai takbiratul ihramnya adalah istiwa'us sufuf, ya, meluruskan shaf. Dan ini sudah beberapa kali kami ingatkan, dan mungkin lebih khusus kepada shaf-shaf pertengahan ke belakang. Ya, biasanya di awal-awal shaf itu terpelihara kelurusannya. Namun biasanya di bagian-bagian pertengahan ke belakang kadang jamaah kurang memperhatikan. Ya, mungkin juga kadang karena terburu-buru, tergesa-gesa, ya, apatah lagi mungkin karena sudah agak terlambat sehingga kadang kita tidak memperhatikan kelurusan shaf. Padahal Nabi kita SAW selalu mengingatkan akan kelurusan shaf dan rapatnya shaf, dan lebih lagi pada kelurusan shaf. Sebagaimana yang sudah sering kita katakan bahwa hadis-hadis tentang penertiban shaf sebelum sholat ada yang menyebutkan dua-duanya, luruskan shaf dan rapatkan, aqimu sufuwakum wa tarasu, dan ada yang khusus untuk meluruskan shaf. Berarti ini penekanannya lebih. Hadis-hadis yang menjelaskan masalah ini sangat-sangat banyak. Ya, sawu sufuwakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah, fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Bahkan dalam beberapa riwayat beliau
mengulang-ulangi istau 3 kali. Beliau hanya menekankan akan kelurusan shaf. Dan kelurusan shaf ini di zaman kita walaupun tidak disengaja, ya, tidak direkayasa, tidak dibuat, tapi sebenarnya kita cukup dibantu dengan adanya batasan-batasan tegel itu, ya, batasan tegel ini sebenarnya bisa membantu kita untuk meluruskan shaf. Namun ada kecenderungan sebagian kita kurang memperhatikan, sehingga kadang ada yang menginjak garis tersebut, ada yang sangat depan, ada yang ke belakang dan seterusnya. Dan perlu untuk kita ingatkan kelurusan itu dari tumit kita, ya, bagian belakang dari kaki tersebut, sehingga seharusnya ini jadikan alat bantu. Garis yang ada di tegel tersebut atau batasan tehel itu seharusnya jadikan alat bantu untuk meluruskan shaf. Dan kalau tehel macam yang kita gunakan ini, maka insyaallah 2 tegel itu sudah cukup untuk satu shaf. Yang kadang mungkin sebagian ikhwah merasa kurang panjang, ya, kurang cukup sehingga kadang melewati. Padahal sebenarnya itu sudah cukup sehingga tidak beralasan lagi untuk melewatinya, agar memang kelurusan shaf betul-betul bisa kita jamin. Ini perlu untuk kita perhatikan dan perlu untuk saling mengingatkan. Makanya sebagaimana yang juga mungkin pernah kita sudah sampaikan, sebagian ulama mengatakan tanazaru, ya, tanazaru artinya saling melihatlah kepada saudaramu, karena kita diperintahkan untuk saling mengingatkan. Maka kalau ada yang belum lurus, kita luruskan. Ya, memang idealnya ada petugas khusus, namun ini mungkin kadang sulit kita terapkan. Tapi jika seandainya setiap kita ini bertanggung jawab terhadap siapa yang di sebelahnya, siapa yang di sampingnya, maka tujuan yang mulia ini meluruskan shaf pada hakikatnya bisa kita wujudkan, ya, bisa kita wujudkan. Ini perlu untuk kita ingatkan, dan dari waktu ke waktu perlu untuk selalu kita perhatikan, kan ini adalah bagian menghidupkan sunnah Nabi SAW yang sangat beliau perhatikan dalam persoalan solat, ya, dalam persoalan solat. Bahkan tidak jarang beliau menunda takbiratul ihram hanya karena masih adanya jamaah yang tidak meluruskan shafnya. Ini jamaah sekalian, harap diperhatikan untuk waktu-waktu berikutnya. Baiklah, kita lanjutkan. Sebenarnya kita perlu merojak sedikit, namun tidak ada sesuatu yang bisa diberikan kepada ikhwah, kecuali kalau tidak ada masalah, ya, kita merojak sedikit walaupun tidak ada mushaf yang dibagikan. Pertanyaannya singkat. Siapa yang bisa sebutkan hadis yang lalu secara lengkap? Hafal maksudnya. Siapa yang telah menghafal hadis yang kita bahas yang lalu? Foto. Hadisu Abu Musa radhiyallahu anhu. Hadisu Abu Musa Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Muslim. Nah, apa yang dimaksudkan al-bardain? Dua waktu ini salat subuh dan salat asar. Jayyid, ahsan. Nah, barakallahu fik. Ya. Wa jazakallahu khairan. Nah, ini hadiah yang termulia, ya. Doa jazakallahu khairan.
Oh iya, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Siapa di antara ikhwah di sini yang bukan tetangga masjid, namun datang berjalan kaki dan pulangnya juga berjalan kaki? Ada? Yang kemungkinan sebentar pulang jalan kaki? Ada yang terdekat sini? Tidak ada? Tidak ada lagi yang jalan kaki datang dan pulang? Ada? Tidak ada ya? Sudah tidak ada perjalanan kaki lagi. Ada hadiahnya kalau ada yang jalan kaki. Nah, tapi bukan tetangga masjid maksudnya, bukan. Ya. Ikhwas tiba sudah tidak ada yang jalan kaki? Sudah pada naik mobil semuanya? Masya Allah. Nah, oh iya. Kalau begitu dibatalkan hadiahnya, ya. Jadi sebenarnya ada hadiah ya untuk para pejalan kaki. Pulangnya naik taksi semuanya, ya. Dan taksinya insyaallah akan menunggu ba'da isya. Ya. Tapi karena tidak ada, dibatalkan saja ya, di waktu yang lain. Dan kalau ada tapi malu-malu mengangkat tangan, bisa hubungi kami, bisa datangi kami sebentar ba'da salat isya. Cepat ya, agar taksinya bisa cepat siap. Baik, kita lanjutkan. Bab yang ke-38. Babu bayani anna awwala waqtil maghrib 'inda ghurubis syams. Bab penjelasan bahwa awal waktu maghrib adalah pada saat terbenam matahari. Pada saat terbenam matahari. Ada dua hadis yang disebutkan oleh Imam, ada dua hadis yang dicantumkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimallahu taala dalam kitab ini, dalam bab ini. Hadis yang ke-370, hadis Salamah. Hadis Salamah qal, beliau mengatakan, kunna nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam al-maghrib. Kami dulu salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib idza tawarat bil hijab, ketika hijab sudah tertutup. Ya, nanti kita jelaskan hadisnya, maksudnya. Hadis yang kedua, hadis yang ke-371, hadis Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu qal, beliau mengatakan, kunna nusallil maghrib ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu salat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayansarif ahaduna, maka salah seorang di antara kami selesai pulang, wa innahu, dan dia la yubsiru, masih bisa melihat, masih mampu melihat mawaqi', letak-letak dari nablihi, anak-anak panahnya. Ini dua hadis yang disebutkan tentang salat maghrib, ya, tentang salat maghrib. Jamaah sekalian, sebagaimana yang pernah kita sebutkan, 5 waktu salat ini adalah 5 waktu yang tentu saja penetapannya berdasarkan ilmu dan hikmah yang besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah waktu-waktu yang memang Allah pandang, Allah mengetahui tepat untuk dijadikan waktu-waktu salat, waktu-waktu ibadah. Salat subuh mengawali aktivitas kita pada pagi hari. Salat asar, salat duhur ketika kita perlu istirahat dari aktivitas pagi kita.
Dan waktu asar ini juga adalah waktu untuk memulai aktivitas sore hari setelah kadang kita beristirahat pada siang harinya, atau kadang menjadi waktu berhenti untuk beraktivitas. Dan kalau kita lihat, tanpa mengatakan yang seperti itu, ya, pada hakikatnya jam-jam kerja yang ada hari ini juga memacu pada waktu-waktu sholat tersebut, walaupun mungkin mereka tidak katakan. Ya, sholat duhur ini instansi manapun itu kadang menjadikan waktu untuk istirahat, makan siang, ya. Yang lama-lama kerja kadang sampai jam 4, itu sebenarnya waktu asar sebagai acuannya. Atau yang istirahat itu nanti mulai kembali bisa beraktivitas setelah istirahat siang pada waktu asar. Dan waktu maghrib, waktu untuk memulai malam hari, dan isya memulai persiapan untuk istirahat. Dan khusus untuk waktu maghrib adalah waktu untuk memulai aktivitas malam hari kita. Dan kita ketahui malam hari kemaksiatan itu lebih mudah dikerjakan dan syaitan lebih banyak berkeliaran. Oleh karenanya Nabi kita SAW, bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya Al-Quran, dan demikian pula Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih memberikan kepada kita bekal senjata ampuh untuk menghadapi malam hari dengan zikir petang sebelum datang waktu malam hari, setelah sholat asar hingga menjelang terbenam matahari. Kita dianjurkan untuk melakukan zikir-zikir petang. Dan juga Nabi SAW mengingatkan kepada kita, utamanya para orang tua, untuk tidak membiarkan anak-anaknya berkeliaran pada saat menjelang maghrib. Sebelum waktu maghrib dimasukkan anak-anak kita, jangan dibiarkan berkeliaran, karena itu adalah waktu di mana syaitan pada berkeliaran. Dan tentu saja anak kecil yang belum memiliki bekal yang kuat dengan zikir-zikir mudah untuk digoda, diganggu oleh syaitan tersebut. Dan syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya SAW memerintahkan kepada kita sebuah solat atau satu solat yang disebut dengan solat maghrib. Kapan waktu solat maghrib itu dijelaskan dalam hadis-hadis kita ini. Ada dua hadis yang disebutkan. Hadis yang pertama adalah hadis dari Salamah bin Aqwa, ya, Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Salamah bin Aqwa sahabat yang mungkin sudah lewat beberapa hadis-hadis beliau dalam pembahasan sebelumnya. Salah seorang sahabat yang mulia yang ikut berbaiat pada Bai'atul Ridwan, dan beliau termasuk sahabat yang pemberani dan masuk Islamnya sebelum atau pada saat menjelang perjanjian Hudaybiyah. Oleh karena itu beliau ikut dalam Bai'atul Ridwan. Dan istimewanya sahabat yang satu ini, beliau membaiat sampai 2 kali. Beliau membaiat sampai 2 kali. Ketika para sahabat sudah berbaiat, dan diantaranya juga adalah Salamah bin Aqwa, lalu Nabi SAW memanggil lagi, mana Salamah? Beliau mengatakan, bayatuka ya Rasulullah, saya sudah membaiat engkau ya Rasulullah. Tapi Nabi SAW masih mengulangi, mana Salamah? Akhirnya Salamah bin Aqwa mengulangi baiatnya. Dan inilah takkid, penekanan, dan sekaligus menunjukkan mangqabah, keistimewaan dan kemuliaan sahabat yang mulia ini. Dan beliau seorang sahabat yang pemberani, jagoan di medan perang, bahkan dikatakan sabaqa al-farasa adwa. Ya, beliau kalau lari
bisa mengalahkan kencangnya lari kuda yang cepat. Ya, ini Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu yang cukup banyak meriwayatkan hadis, dan hadis-hadis beliau dalam Sahih Bukhari ini termasuk hadis-hadis yang paling pendek sanadnya. Sulasiyat dalam Sahih Bukhari itu ada yang disebut dengan sulasiyat. Sulasiyat artinya jarak antara Bukhari dengan Nabi SAW cuma 3 orang saja. Ya, padahal tentunya cukup jauh jarak antara Nabi SAW dengan Bukhari, Imam Bukhari. Wafat Rasulullah SAW tahun 11 Hijriah, dan Imam Bukhari lahir tahun 196, ya. Beliau 194, ya. Wafat tahun 256 Hijriah. Berarti ada ratusan tahun, ya, hampir 200 tahun jarak beliau dengan Nabi SAW. Tapi dalam sebagian riwayat beliau cuma 3 orang saja antara beliau dengan Nabi SAW. Dan umumnya periwayatan yang seperti itu datang dari sahabat Salamah bin Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meriwayatkan bahwa kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maghrib, salat maghrib. Idza tawarat bil hijab, ketika sudah tawarat bil hijab. Tidak disebutkan apa maksud tawarat bil hijab di sini. Ya, al-hijab adalah hijab. Dan ini menunjukkan bahwa mereka dalam menetapkan waktu-waktu solat kadang berdasarkan sabda Nabi SAW ketika Nabi SAW mengatakan inilah waktunya, dan kadang hanya berdasarkan perbuatan dari Nabi SAW. Apa makna tawarat bil hijab sini? Ulama kita mengatakan tawarat bil hijab maknanya adalah idza gharabatis syams, ketika sudah terbenam matahari. Pada saat terbenam matahari mereka langsung melaksanakan solat maghrib. Dan ini dipahami juga berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, dalam surat Shad di ayat yang ke-32, ya, kalau tidak salah di ayat ke-30-an, ayat 32, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa qala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Nabi Sulaiman mengatakan inni ahbabtu hubbal khairi, saya terlalu suka dengan harta, atau saya suka dengan harta. Yang dimaksudkan harta waktu itu adalah kendaraan-kendaraan, kuda-kuda yang baik. Ya, beliau memiliki kuda-kuda yang berkualitas, yang beliau sempat begitu kagum bermain-main dan menyiapkannya, sampai beliau mengatakan disibukkan dari bersama dengan kuda-kuda perangnya itu, kuda-kuda jagoannya itu, an zikri rabbi, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tawarat bil hijab, hingga terbenam matahari, ya, hingga terbenam matahari. Dan ini juga menunjukkan bahwa zikir pagi dan petang memang sudah dikenal sejak dulu, ya. Beliau seakan-akan mengatakan seharusnya waktu-waktu petang ini sehingga menjelang terbenam matahari saya gunakan untuk banyak berzikir, namun saya sempat terlupakan, tersibukkan dengan kendaraan-kendaraan mewah saya atau kendaraan-kendaraan hebat saya yang saya miliki, hingga tawarat bil hijab. Para ahli tafsir mengartikan tawarat bil hijab adalah ketika terbenam matahari. Nah, ini dasar kenapa para syurah, para pensyarah hadis ini juga mengartikan idza tawarat bil hijab dengan waktu terbenamnya matahari. Jamaah sekalian, dalam hadis ini tidak dijelaskan terbenamnya matahari itu pada waktu kapan. Apakah di awalnya atau
di waktu pertengahannya atau boleh juga di bagian akhirnya. Ini lebih ditegaskan dalam hadis kita yang kedua, hadis Rafi bin Khadij, ya, hadis Rafi bin Khadij radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia dan sudah pernah kita juga sebutkan tentang kemuliaannya. Salah seorang juga pahlawan perang Uhud, dan juga kita sebutkan bahwa beliau terluka di perang Uhud dan salah satu dari ujung panah yang ada pada tubuh beliau itu tidak sempat dicabut, dikeluarkan hingga beliau wafat. Ya, wafatnya beliau nanti tahun 80-an ya, atau 70 tahunan, 70 tahun ya, atau tahun ke-70 Hijriah. Ya, dalam usia juga 74 dia wafat. Artinya cukup lama bersama dengan beliau bersarang ya senjata atau anak panah yang sempat bersarang pada tubuh beliau hingga beliau wafat. Rafi bin Khadij salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Kunna nusallil maghrib ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami salat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayansarifu ahaduna, hingga ketika kami sudah selesai, yansarif artinya kami sudah bubar, kami sudah selesai, maka fayansarifu ahaduna, salah seorang di antara kami pulang. Dalam beberapa riwayat yang lain dikatakan dia pulang ke rumahnya yang ada di ujung kota, yang cukup jauh dari Masjid Nabawi. Wa innahu, tapi walaupun jaraknya cukup jauh, tapi ketika dia dalam perjalanan pulang sampai ke rumahnya, la yubsiru mawaqi'a nablihi, dia masih bisa melihat bekas-bekas atau tanda-tanda tempat-tempat jatuhnya anak-anak panah mereka, anak-anak panah mereka. Artinya mereka masih bisa melihat, masih terang, masih ada cahaya. Ya, bukan karena cahaya lampu, tapi karena memang mereka solat tidak terlalu lama. Artinya mereka solat pada awal-awal waktu maghrib, sehingga ketika selesai mereka solat maghrib, mereka pulang ke rumah mereka. Bahkan ada yang sampai di ujung kota, mereka masih bisa melihat anak-anak panah mereka. Dan ini menunjukkan bahwa kadang mereka di perjalanan pulang, mereka menggunakan waktunya untuk latihan panah-panahan. Ya, mereka seakan-akan memanah sampai nanti pulang, sampai cari-cari mana tadi anak panah yang saya lepaskan. Ya. Dan sebagian mengatakan mereka menyarankan, ya, atau ada satu sasaran yang mereka bidik dan setelah itu mereka cari-cari. Intinya anak-anak panah yang mereka lesatkan itu, yang mereka lepaskan, mereka masih bisa saksikan pada saat tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa mereka melaksanakan sholat maghrib tidak pada saat malam ketika sudah sulit untuk menyaksikan sesuatu. Dan ini juga dijadikan dalil oleh ulama kita untuk mengatakan bahwa sholat maghrib itu juga tidak terlalu panjang bacaannya. Namun ada dua catatan penting di sini. Pertama, bahwa tidak berarti, ya, tidak berarti bahwa karena sholat maghrib ini idealnya pada awal-awal waktu, maka tidak perlu ada sholat sunat pada sholat maghrib tersebut. Jadi tidak berarti tidak perlu ada sholat sunat sebelum sholat wajib maghrib. Karena hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwa tetap dibolehkan, dianjurkan sholat sunat sebelum maghrib. Dan ini berdasarkan sunnah qauliyah dan sunnah takririyah. Disyariatkannya sholat sunat sebelum maghrib itu berdasarkan sunnah qauliyah, artinya sabda Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW bersabda, "Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib." Beliau mengulangi sampai 3 kali. Salatlah sebelum maghrib.
Di kali ketiga beliau mengatakan liman syaa, bagi yang mau, bagi yang ingin. Artinya seandainya beliau tidak mengatakan liman syaa, maka mungkin ulama kita telah berkesimpulan solat sunat sebelum maghrib termasuk solat sunat yang muakkadah, yang sangat ditekankan. Karena ini berdasarkan qaul beliau, sabda beliau, dan perkataan dan sabda itu hukumnya sangat kuat. Tapi ketika beliau mengatakan liman syaa, berarti beliau tidak terlalu menekankan, tapi beliau menganjurkan sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, bagi yang mau. Dan dalam riwayat Anas bin Malik disebutkan dalam Bukhari juga, para sahabat Nabi SAW itu kalau sudah selesai adzan maghrib, mereka pada berebutan mencari as-sawari. As-sawari artinya tiang-tiang masjid yang mereka gunakan untuk solat sunat sebelum maghrib. Mereka pada berebutan untuk mencari tiang-tiang masjid karena mereka tahu solat itu seharusnya pakai sutra, ya, sehingga mereka mencari tiang-tiang masjid agar mereka bisa solat menghadap tiang-tiang tersebut sebelum solat maghrib. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan dari Anas bin Malik juga, sampai-sampai karena begitu banyaknya orang yang sholat sunat sebelum maghrib dari kalangan sahabat, maka kalau ada orang baru yang datang lalu baru masuk masjid dan tidak tahu kebiasaan sebelumnya dari para sahabat, ketika melihat itu mungkin menyangka bahwa sudah dimulai sholat wajib atau sudah selesai sholat wajib dan orang sudah sholat sunat setelah maghrib, karena begitu banyaknya para sahabat yang sholat sunat sebelum maghrib. Dan Anas bin Malik juga ditanya dalam riwayat Muslim juga, apakah Nabi sendiri SAW mengerjakannya? Beliau mengatakan yarona, kana yarona, dan beliau melihat kami, walam ya'murna walam yanhana. Beliau tidak larang juga, dan beliau tidak mengerjakan, tapi beliau tidak larang. Dalam sebagian riwayat, ya, yang Bukhari tadi kita sebutkan, beliau memerintahkan tapi beliau sendiri tidak melakukan. Dan inilah alasannya kenapa ulama kita mengatakan sholat sunat sebelum maghrib disunnahkan tapi tidak muakkadah, tidak muakkadah. Yang kita mau katakan di sini bahwa sikap pertengahan dalam masalah ini adalah mempercepat waktu sholat maghrib. Artinya sholat maghrib dianjurkan di awal-awal waktu. Dan ini perkataan dari para ulama-ulama kita, kebanyakan ulama kita mengatakan seperti itu. Bahkan Imam Nawawi mengatakan sepakat para ulama dianjurkannya sholat maghrib pada awal waktunya. Ini lebih afdal. Dan ini sepakat para ulama kita, kecuali yang menyelisihinya adalah dari kalangan Syiah. Dan kata beliau, mukhalafatu Syiah la tu'tabar, la tu'tad. Dan mukhalafahnya, perbedaan pendapat Syiah itu tidak ada perhitungannya sama sekali. Artinya tidak dianggap, tidak diperhitungkan, dianggap seakan-akan tidak ada khilaf, karena khilaf dari Syiah itu tidak perlu untuk dilihat, ya perlu untuk diperhatikan bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena mereka berbeda dengan kita baik dalam persoalan prinsip juga dalam masalah-masalah furu', masalah-masalah cabang. Jadi ini kesepakatan para ulama kita. Dan yang ada perbedaan adalah apakah sholat maghrib itu punya dua waktu, ada yang waktu pertama yang afdol di awal waktu, dan bisa juga di akhir-akhir waktu menjelang sebelum waktu sholat isya, sebelum waktu sholat isya. Banyak ulama yang menyebutkan seperti itu. Adapun Imam Syafi'i dalam mazhab beliau menganggap satu waktu saja, yaitu seharusnya dikerjakan pada awal waktu saja. Namun sebagaimana kita katakan, makna awal waktu ini tidak berarti karena kita mengatakan awal waktu berarti setelah azan begitu masuk waktu maghrib. Makanya itu juga sholat maghrib ini para muadzin mesti memperhatikan betul. Kalau memang sudah masuk waktu maka segera azan. Ya, apatah lagi waktu maghrib itu banyak dinantikan, ya utamanya orang yang puasa, ya banyak menantikan waktu azan maghrib, sehingga jangan terlambat, segera di azan ketika sudah masuk waktu. Karena ada mungkin orang-orang yang di rumah yang menanti azan tersebut. Tapi jangan juga kadang
orang yang di masjid sudah makan duluan, lalu nanti baru azan ya, padahal orang-orang yang di rumah mungkin menunggu azan dari masjid ya, sehingga terlambat buka puasanya, padahal orang di masjid sudah menikmati sebelumnya ya, seharusnya azan pada awal waktunya. Setelah itu boleh sholat sunat sebelum maghrib, dengan catatan bahwa jangan terlalu lama sholat sunat sebelum maghrib ya. Karena itu kalau kita sudah terlambat datang ke masjid, maka jangan lagi memperlambat iqamah dengan sholat sunat lagi ya. Kalau di Saudi mereka itu jarak waktu iqamah untuk maghrib antara azan dan iqamah cuma sekitar 5 menit saja. Artinya itu hanya biasanya didapatkan oleh orang-orang yang memang sudah ada di masjid ketika selesai azan, maka dia sholat sunat pada awal ketika selesainya azan. Adapun orang yang datang terlambat seharusnya tidak lagi memperlambat iqamah ya, walaupun seharusnya juga muadzin tidak terlalu terpengaruh dengan adanya orang sholat, karena selama imam sudah mengaba-abakan untuk iqamah, maka walaupun ada orang yang sholat sunat, seorang muadzin tetap harus iqamah walaupun masih ada yang sholat sunat, kalau memang sudah ada aba-aba dari imam untuk iqamah ya, karena bukan muadzin yang tergantung dengan orang-orang yang sholat sunat, tapi orang yang sholat sunat yang tergantung dengan iqamah. Ketika iqamah sudah dikumandangkan dan dia masih di awal-awal sholat sunnahnya, maka seharusnya dia hentikan sholat sunnahnya tersebut. Catatan yang kedua tentang masalah ini, perkataan ulama kita bahwa dari ini dipahami sholat maghrib juga tidak terlalu panjang bacaannya. Buktinya karena mereka sudah selesai sholat sunat, sholat maghrib, saat wajib maghrib, mereka pulang ke rumahnya, mereka masih bisa melihat anak-anak panah mereka. Berarti di samping mereka sholat pada awal waktu, bacaannya juga tidak terlalu panjang, berbeda dengan sholat subuh dan sholat-sholat yang lainnya. Cuma perlu untuk kita katakan bahwa untuk maghrib memang kebanyakannya tidak terlalu panjang, tapi tidak berarti secara mutlak tidak panjang. Karena yang secara mutlak tidak pernah panjang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu salat yang 5 waktu itu adalah salat Isya. Adapun salat maghrib maka kadang beliau pendek bacaannya, kadang kuliah saja, kadang kul huwallah, dan kadang juga cukup panjang ya. Beliau baca at-tur umpamanya, surat at-tur, dan kadang juga ya, bahkan mungkin yang paling panjang yang pernah beliau baca pada waktu surat maghrib adalah surat Al-A'raf ya, 206 ayat. 206 ayat. Ini termasuk surat yang terpanjang dalam Al-Quran dan beliau baca pada waktu surat maghrib. Artinya pernah juga beliau membaca ayat-ayat dan surat panjang dalam surat maghrib, sehingga seyogyanya imam mengikuti sunnah ini, yaitu memperpendek bacaan surat maghrib, tidak memperpanjang, tapi kadang perlu agak diperpanjang ya. Tentu saja mungkin belum saatnya ya kita mengamalkan surat Al-A'raf ya. Mungkin sulit di masjid manapun, termasuk mungkin juga di Istiba, belum bisa diamalkan itu ya, membaca surat Al-A'raf pada waktu surat maghrib. Tapi paling tidak kadang perlu agak panjang sedikit untuk menunjukkan bahwa tidak harus dalam surat maghrib itu pendek terus. Dan kata-kata pendek ini kadang pendek betul ya, seperti umpama qul huwallah, kuliah. Tapi makna pendek kadang ini menurut persepsi dari Nabi kita SAW, pendek ini kadang pendek adalah sekisar surat wasyams wal lail, itulah yang pendek. Sebagaimana ketika beliau mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, jangan baca panjang utamanya pada saat syarat Isya, tapi pendekkanlah sebagaimana seperti ketika kamu membaca wal lail atau wasyamsi wadduha. Maka makna pendek bacaan itu adalah sekisaran itu ya, membaca ayat-ayat yang mungkin bagi kita sudah termasuk surat-surat yang sedang. Jadi ini khawas sekalian,
tentang sholat maghrib, anjuran untuk mempercepat waktu sholat maghrib, dan kata-kata mempercepat artinya bukan sebelum waktunya tapi pada awal waktunya, dan tetap ada sholat sunnah namun tidak terlalu lama jarak antara antara azan dan iqamah tersebut, dan juga kebanyakan dalam sholat maghrib kita bacaan tidak diperpanjang walaupun kadang perlu juga untuk diperpanjang. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.